adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi setelah mencatat materi yang Ibu jelaskan tadi, yang Puput jelaskan tadi, selanjutnya kalian mengerjakan tugas ini. Ini ada teks fabel yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, silakan teks ini dibaca. Kemudian ada pertanyaan di sini, di bawahnya ada pertanyaan. Yang pertama, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, menurut kalian apa sih itu teks fabel? Silakan dituliskan di sini ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri teks fabel? Tadi kan Puput sudah menjelaskan. Kalian tinggal mereview saja apa sih itu teks fabel. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini bagian mengidentifikasi informasi dalam teks fabel yang berupa unsur intrinsik. Nah, di sini Puput sudah memberi tabel, sudah Puput buatkan tabel, tinggal kalian mengisi tema dari cerita Tupai dan Ikan Gabus itu apa, kemudian alurnya itu seperti apa, terus tokoh dan wataknya seperti apa. Nah, ini yang harus kalian kerjakan ya anak-anak. Nah, Puput juga ada contoh. Setelah ini Puput tayangkan bagaimana sih cara mengidentifikasi informasi dalam teks fabel. Puput akan jelaskan setelah ini. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan langsung kepada Puput. Begitu ya. Nah, anak-anak, yang Puput tayangkan ini merupakan contoh identifikasi informasi yang ada dalam teks fabel. Nah, di sini Puput punya cerita tentang musang dan marmut. Nah, kemudian Puput mencoba untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks fabel itu. Nah, temanya apa? Temanya adalah kejujuran. Kemudian alurnya itu merupakan alur maju dan di sini ada penjelasannya. Cerita dimulai saat Moro lapar, namun ia malas mencari makan. Moro mencuri makanan Rita dan menuduh marmut yang mencuri makanan tersebut. Rita menyuruh marmut mengambil makanan di seberang sungai. Moro berniat menjebak marmut. Sayangnya, marmut cerdik dan menipu Moro. Akhirnya Moro sendiri yang terkena jebakan yang dipasangnya. Nah, ini merupakan penjelasan dari mengapa Puput memilih cerita ini termasuk menggunakan alur maju. Begitu ya cara mengerjakannya. Kemudian ada tokoh dan wataknya. Marmut berwatak jujur dan setia. Nah, dan seterusnya. Puput yakin kalian bisa ya yang bagian ini. Kemudian untuk bagian latar, Puput juga membagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Kemudian ada amanat. Pasti dalam cerita itu amanatnya tidak hanya satu. Tapi kalian boleh menuliskan satu saja, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir sudut pandang. Nah, karena di cerita ini yang muncul adalah nama tokoh, langsung menyebut nama tokoh, Moro, kemudian Rita, kemudian Marmut, maka di sini Puput menyimpulkan jika sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Begitu. Itu ya anak-anak, contoh identifikasi informasi dalam teks fabel. Sekali lagi, Puput sudah mengunggah tugas ini di Google Classroom. Jadi, silahkan diakses dan dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Puput atau kita berdiskusi melalui WA Group. Begitu ya, anak-anak. Oh iya, satu lagi, Puput harap kalian tetap semangat ya untuk belajarnya. Kalau misalnya ada kebingungan atau mungkin ada kesulitan, bisa langsung berdiskusi dengan Puput atau kita berdiskusi di WA Group